Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini mau buat video tugas bahasa Indonesia tentang sejarah pribadi. Oke, ini dia videonya. Oke, jadi yang pertama aku mau jabarin atau ngasih tahu tentang biodata dulu, biodata pribadi aku. Perkenalkan, nama aku Salwa Herlina Putri. Aku lahir di Karawang 14 Januari 2007, yang artinya sekarang aku udah 17 tahun dan aku udah punya KTP. Ayah aku Yayan Heriana, ibu aku namanya Lina Andriani. Terus punya anak tuh 4. Aku itu anak ke-3. Yang pertama itu ada kakakku, yang pertama itu cewek, namanya Suci Cahyani Nisandriani, dipanggil kakak Ica. Yang kedua itu M. Rafa Disaputra, cowok. Yang ketiga aku, dan yang terakhir itu ada adik aku namanya Sakinah Nahumaira. Aku tinggal di Kedungasem bersama ibu, ayah, sama adik aku, karena kakak aku yang pertama itu udah nikah, udah beda rumah. Terus kakakku yang kedua yang cowok juga udah kuliah, makanya dia ngekos gitu. FYI, aku tuh di Cilamaya, di daerah sini itu tuh menetap di sini tuh baru dari SMP kelas 1. Jadi selama aku masih kecil, jadi aku tuh di sini tuh sebenarnya cuma numpang lahir. Dari kecil sampai kelas 6 SD, jadi masa pertumbuhan aku sampai kelas 6 itu tuh aku tinggal di Bekasi. Itu berarti aku TK sama SD sama Bimba, pokoknya aku di sana semua. Terus juga punya teman-teman di sana. Nah, aku tuh TK di TK Aljabar. TK Aljabar tuh lebih ke matematika. Jadi kita belajar tentang sempoa yang gitu-gitu deh. Terus di TK juga bener-bener seru banget. Kita tuh ada eskul, bukan eskul sih, maksudnya kita tuh selalu belajar angklung, habis itu marching band, muter-muter di daerah perumahannya gitu. Core memory buat di TK itu tuh sebenarnya ada banyak sih, cuman kayak aku mau ceritain aja yang aku pengen ceritain gitu. Aku pernah ulang tahun dirayain di TK, dan itu tuh seru banget. Kayak aku bawa ibu aku sama aku kayak bawa kue ke TK, terus dirayain di TK gitu sama teman-teman aku ganti baju yang tadinya seragam terus ganti baju ulang tahun gitu. Itu seru banget sih, momen seru. Fun fact, aku tuh selama TK terjemput gitu tuh nggak sama ibu aku guys, aku tuh sama tetangga, karena ibu aku tuh lagi hamil adik aku, jadi kayak gak bisa gitu. Jadi aku tuh selama TK banyaknya sama tetangga aku. Ada momen waktu itu aku tuh lagi acara study tour gitu ya. Nah, aku tuh ditemenin sama tetangga aku kan. Nah, abis itu tuh kita kayak study tour, abis itu kayak nanam sawah gitu. Nah, terus abis itu kan baju kotor, jadi kita tuh harus mandi. Nah, pas lagi mandi, aku kan dimandiin dong sama tetangga aku. Nah, terus udah dimandiin. Nah, aku tuh badannya dikasih sama minyak kayu putih kan, sama tangannya tetangga aku balurin minyak kayu putih. Terus udah pakai baju, nah terakhir tuh dibedakin. Tapi tetangga aku tuh lupa kalau tangannya itu habis pakai minyak kayu putih. Terus ke muka aku dong, pak 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 pak, dan itu muka aku langsung panas. Terus aku kayak kepanasan, habis itu nangis, habis itu dicuci pakai air gitu. Itu momen yang gak aku lupain sih, kayak seru banget guys gitu. Itu cerita aku pas di masa-masa TK. Lanjut di masa-masa SD. Lanjut di masa SD, fun fact, aku sama kakak aku yang cowok kan itu cuman beda 2 tahun. Jadi SD, SMP, SMA itu tuh bareng sekolahnya, di satu sekolah yang sama. Itu benar-benar banyak banget momennya, karena SD itu kan emang sekolah paling lama ya, maksudnya kayak 6 tahun. Kan kalau SMP kayak 3, SMA 3, kalau SD itu 6. Jadi tuh pastinya banyak banget momennya guys. Sekolah di SDIT Fitrahaniah, itu sekolah Islam yang ada di Bekasi. Nah, buat cerita yang dibully, itu tuh aku pernah kelas 5 SD.
Jadi itu aku dibully sama temen kelas aku sendiri. Waktu itu tuh aku entah kenapa dia tuh kayak cerita ke teman-teman semuanya buat gak temenin aku guys. Jadi pas hari itu aku benar-benar gak ditemenin sama semua anak. Jadi satu kelas tuh gak ada yang nemenin aku, entah kenapa, aku juga bingung. Terus habis itu akhirnya aku kamar mandi pas lagi istirahat, terus aku nangis di kamar mandinya. Tuh pas SD tuh gendut guys, jadi kayak kalau misalnya dikatain gendut atau gajah atau apapun itu tuh kayak udah basic banget, kayak tiap hari gitu, karena emang gendut gitu. Emang itu orang-orang jahat sih jujur. Cerita-cerita serunya juga ada. Aku pas lagi kelas 6 itu akhirnya punya circle berenam. Nah, kita berenam itu tuh gak suka sama guru bahasa Inggris kita. Jadi guru bahasa Inggris kita itu tuh bukan dari sekolah guys, tapi dari kampung Inggris. Jadi kayak masih agak-agak muda lah gitu kan. Di semua, pokoknya di pelajaran bahasa Inggris tuh semuanya pakai dari kampung Inggris gitu kan. Nah terus abis itu kita tuh nggak suka sama guru yang ngajar di kelas kita. Aku tuh kelasnya 6E. Habis itu karena nggak suka, jadi kita tuh selalu ada kalau ada dia tuh kayak langsung cewek-cewek kalau gak suka sama guru. Kayak itu by the way gurunya cowok. Emang ini gak boleh dicontoh ya guys. Nah terus habis itu pas lagi pelajarannya dia itu tuh kan pintunya itu tuh ada di belakang. Jadi papan tulisnya tuh di depan tapi pintunya di belakang. Jadi kalau misalnya kita kabur itu tuh nggak kelihatan, tapi sebenarnya kelihatan sih. Jadi pas lagi mapelnya aku sama teman-teman aku berenam itu tuh kabur. Terus kita semua nongkrong di WC. Jadi di WC aku tuh di kelas 6 itu tuh di lantai 4. Di lantai 4 itu ada kamar mandi. Nah kamar mandinya itu di depannya ada kayak rooftop sedikit, bukan rooftop sih, tapi ada tempat, terus ada pintu, terus keluar gitulah pokoknya pemandangan. Nah terus kita tuh nongkrong di situ sampai pelajaran selesai. Terus habis itu udah tuh kan itu bolos mapelnya. Terus habis itu tuh kita semua punya nama panggilan buat si guru itu. Namanya tuh gak boleh disebut lah ya. Nah terus pokoknya namanya emang gak bagus. Nah terus habis itu pas namanya ternyata gurunya itu tahu kalau misalnya kita berenam tuh punya sebutan buat guru itu. Sampai akhirnya guru itu tuh marah. Pas lagi mapelnya kita berenam suruh maju ke depan. Abis itu kita disuruh istighfar 100 kali di depan anak-anak. Itu sebelum pulang sekolah. Jadi harus istighfar dulu 100 kali baru boleh pulang. Terus minta maaf. Terus akhirnya kan udah tuh ya berenam berjejer semua di depan kelas, diliatin anak-anak. Abis itu kita semua kayak istighfar, abis itu kita minta maaf. Nah setelah itu kita jadi suka guys sama gurunya, gak tau kenapa gitu. Tuh itu pas SD emang seru banget sih. Di SD aku tuh kita kalau jajan gak pakai uang, kita pakainya kupon. Jadi kalau misalnya mau jajan itu biasanya anak-anak tuh per bulan nuker kupon di TU buat kita jajan sehari-hari. Nah abis itu kita tuh kalau misalnya di circle aku tuh males banget buat beli kupon. Jadi itu kita suka diem-diem pakainya uang. Sampai kalau tapi kadang pedagangnya ngebolehin sih, tapi diem-diem, benar-benar diem-diem kayak orang jualan apa gitu, barang terlarang. Pokoknya diem-diem deh gitu. Harusnya tuh pakai kupon gitu guys. Terus di SD itu juga banyak kunjet, banyak study tour kemana-mana. Camping tuh kita bukan di area sekolah tapi kita pergi gitu deh. Itu banyak banget yang jadi core memory buat di masa-masa SD aku. Sampai akhirnya pas lulus SD aku itu pulang kampung kan. Nah, kampung aku tuh di sini guys, di Cilamaya. Jadi Cilamaya itu tuh dulunya tuh selalu aku datengin setiap setahun sekali kalau misalnya lagi ada acara-acara keluarga. Nah pas lagi kita Idul Fitri mungkin kita tuh kayak entah mengapa ada suatu masalah yang membuat harus pindah ke sini. Jadi itu sempet galau banget sih.
Dan setelah galau panjang, akhirnya memutuskan sekeluarga buat pindah ke Cilamaya. Aku masuk SMP di deket sini, itu SMP N1 Cilamaya. Nah, pas masuk pastinya itu benar-benar culture shock banget sama ya culture di sini gitu kan. Apalagi di sini tuh ternyata dominannya tuh bahasa Jawa, sedangkan aku benar-benar gak punya basic bahasa Jawa sama sekali. Karena nah, sebelum masuk SMP aku tuh operasi guys, jadi tuh aku tuh sakit. Jadi aku tuh selama SD tuh sakit-sakitan terus, kayak setahun sekali tuh aku selalu dirawat. Aku tuh punya sinusitis, terus juga amandel sama adenoid. Adenoid itu ada daging gitulah di belakang hidung. Setelah aku udah sembuh, aku masuk SMP. Bahasa yang berbeda. Aku masuk kelas, aku dapet di kelas 7D. Aku waktu itu diajak ngobrol sih untungnya, tapi aku masih ngangengol LS pakai baju seragam dari SD, which is SD aku kan IT, jadi tuh seragamnya tuh beda sama negeri. Nah, baju SD aku itu tuh ada videonya kayak gini nih. Tuh, ini guys, baju SD hari Senin aku. Nah, karena aku beda sendiri, itu benar-benar aku jadi public attention banget satu sekolah. Aku SMP kelas 7 itu tuh masih gendut. Berat aku tuh pernah sampai di 76 kilo guys. Jadi kebayang gak sih gendut anak SMP dengan BB 76? Itu aku kelas 7 juga sama dibully. Bully verbal sih kalau kelas 7 aku dikata-katain. Sampai akhirnya kelas 8 COVID pun muncul. Aku seneng ya libur 2 minggu yang berujung malah setahun. Akhirnya aku kayak memutuskan untuk merubah diri aku untuk diet. Aku mau buktiin ke orang-orang yang udah ngata-ngatain aku selama ini. Jadi ini dia foto aku sebelum diet. Ini dia fotonya guys. Terus habis itu aku diet tuh selama 5 bulan atau selama berapa bulan gitu. Aku benar-benar skip yang namanya minyak. Jadi semuanya itu pure aku makan rebus-rebusan doang. Kayak pagi itu makan apel, siangnya kadang buah ataupun rebus-rebusan kayak telur rebus, terus malamnya cuman minum susu ini protein shake. Terus habis itu olahraga sehari 2 kali. Itu emang selama setahun ya guys, nggak cepet juga waktunya, sampai di 58. Dan ini before, ini after. Ini 76, ini 58. Itu akhirnya bisa buat diet, merubah diri. Lanjut di masa SMA, aku akhirnya punya teman-teman yang banyak di SMA. Aku punya, jadi perbedaan aku di SMP sama di SMA, di SMP tuh aku relasi pertemanannya tuh dikit guys, cuman teman-teman kelas doang sama teman-teman eskul. Kalau misal di SMA, alhamdulillah aku punya relasi yang menurut aku cukup banyak ya. Pas MPLS banyak kakak-kakak OSIS sama kakak-kakak MPK yang akhirnya buat aku tertarik masuk. Kelas 10 aku tertarik masuk MPK. Biasanya tuh menurut aku merah gitu bagus. Ya udah tuh akhirnya aku kelas 10 masuk ke MPK, keterima guys. Nah, mungkin karena aku masuk organisasi juga, jadi aku punya relasi yang beda sama yang di SMA. Banyak hal-hal yang aku lakuin tuh pertama kali pas di SMA bersama teman-teman aku gitu. Dari melakukan hal yang positif maupun negatif, tapi yang negatif nggak negatif banget sih, cuman ya adalah juga mulai bereksplor daerah-daerah yang ada di sini. Jadi kita tuh kalau misalnya pulang sekolah itu nggak langsung pulang guys, tapi kita tuh selalu jalan-jalan ke suatu tempat gitu yang menurut aku tuh baru. Terus juga selama SMA ada ritual yang aku jalanin sama teman-teman aku. Bukan sembarang ritual ya guys, bukan ritual negatif, tapi ritual sesudah ulangan, entah itu PTS atau PAS, itu kita akan karaokean. Karena itu menurut kita itu benar-benar refreshing banget.
dari kita pusing-pusingan selama seminggu ujian gitu, itu kita lakuin selama kelas 10, 11 dan sekarang kelas 12 juga gitu. Oke, jadi itu dia sejarah pribadi aku. Itu aja cerita pribadi aku, cerita sejarah pribadi aku. Cerita yang aku tadi ceritain itu tuh bikin ngebuat aku menjadi Salwa yang seperti ini, membentuk Salwa yang kayak gini gitu. Udah deh. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.